Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Medita Wahyu Sintia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi barisan dan deret aritmetika. Yang pertama, kita akan membahas mengenai barisan aritmetika. Kalian tentunya sudah pernah mendengar barisan aritmetika ya, waktu di SMP kelas 9. Nah, apa sih barisan aritmetika itu? Barisan aritmetika itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap. Jadi ingat ya, dua suku berurutan. Selisihnya bilangan yang tetap. Nah, bilangan yang tetap itu disebut dengan beda atau dilambangkan dengan B. Nah, coba kalian perhatikan barisan yang Ibu berikan. Yang pertama, barisan 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Yang kedua, 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Kemudian yang C, 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan bagaimana pola dari masing-masing barisan itu. Oke, dari 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13. Berapakah bedanya? Ya, apakah bilangannya itu selalu tetap? Ya, bedanya adalah 3 ya, dan ini selalu tetap untuk masing-masing dari dua suku berurutannya. Kemudian yang B, apakah bedanya selalu tetap juga? 2 ke 8, 8 ke 14, 14 ke 20. Ya, selalu tetap. Berapa? 6 ya. Kemudian yang C, 30, 25, 20, 15. Berapakah bedanya? Ini 30 ke 25, berarti dikurangi 5. 25 ke 20 dikurangi 5 juga. 20 ke 15 dikurangi 5 juga. Jadi bedanya adalah min 5. Dari ketiga bilangan itu, ketiga barisan itu disebut barisan aritmetika. Nah, contoh yang tadi kita jabarkan lagi. Barisan bilangan yang pertama 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Kita cari bedanya dari dua suku berurutan. Yang pertama, suku ke-1 dengan suku kedua. 1 dengan 4. Berapa bedanya? 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13. Ya, yaitu 3 ya. Dan selalu sama. Nah, kita ketahui bahwa pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambahkan dengan bilangan 3. Atau dapat dikatakan bahwa beda sukunya itu 3 atau B sama dengan N3. Kemudian yang B, 2, 8, 14, 20. 2 ke 8, 8 ke 14, 14 ke 20. Tadi kita sudah tahu bedanya 6 ya. Nah, jadi pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambahkan 6. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya 6 atau B sama dengan 6. Sampai sini paham ya? Kemudian yang C, 30, 25, 20, 15. Berapakah bedanya? Dari 30 ke 25 itu dikurangi 5. 25 ke 20 dikurangi 5. 20 ke 15 dikurangi 5 juga. Jadi bedanya itu adalah min 5. Nah, begitu. Secara umum dari beberapa barisan yang sudah kita pelajari tadi, itu dapat dikatakan seperti ini. Jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmetika, maka berlaku untuk mencari beda, yaitu
B sama dengan UN dikurangi UN-1. Misalkan N-nya itu 2, berarti U2 dikurangi U2 kurangi 1, U1. Berarti bedanya itu U2 kurangi U1, U3 kurangi U2, U4 kurangi U3, dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Baik, nah untuk mencari rumus suku ke N barisan aritmetika dengan suku pertamanya itu adalah U1. Biasanya U1 itu dilambangkan dengan A ya. Dan beda dengan B dapat ditentukan sebagai berikut. Kita sudah punya U1. U1 itu sama dengan A ya. Kemudian U2 itu sama dengan U1 ditambah B atau bedanya. Maka dari itu kita dapat tuliskan kembali U1 itu sudah diketahui A ya. A. Maka kita tulis di sini A ditambah B. Kemudian U3 itu adalah U2 ditambah dengan B. U2 itu apa? U2 itu ini A plus B. Maka kita tuliskan di sini A plus B ditambah B sama dengan, kalau disederhanakan jadi A plus 2B. Itu U3. Kemudian mencari U4. U4 itu berarti U3 ditambah B. Nah, U3 itu apa? U3 itu ini A plus 2B. Kita ganti di sini U3 itu A plus 2B ditambah B sama dengan A plus 3B. U5 itu U4 ditambah dengan B. U4-nya berapa? U4-nya ini A plus 3B. Kita tulis di sini A plus 3B tambah B sama dengan A plus 4B. Kalau kita lihat polanya seperti ini. U1 itu A. U2 itu A plus 1B. U3 itu A plus 2B. U4 itu A plus 3B. U5 itu A plus 4B. Yang berubah yang mana? Yang ini kan? 2, 3, 4. Ya, itu adalah bilangan koefisien dari B. Kalau kita amati nih, U3 itu A plus 2B, U4 A plus 3B, 3 yang sini 2, sini 4, sini 3, sini 5, sini 4. Berarti kita dapat ketahui untuk UN bagaimana? Yaitu UN dikurangi 1 ditambah B. Nah, UN kurangi 1 itu berapa? Ini kan 4 ya. 4 sini 4. Ya berarti ini N-1 dikali B. A plus N-1 kali B itu untuk mencari UN. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Dan UN itu apa? Suku ke N. A itu suku pertama, B itu beda, dan N itu banyaknya suku dari barisan. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita ke contoh pertama. Nah, tentukan suku ke-8 dan ke-20 dan suku ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12 dan seterusnya. Kita disuruh mencari suku ke-8 dan suku ke-20. Caranya gimana? Nah, kita sudah punya barisan ya. Min 3, 2, 7, 12. Nah, kita tahu di sini suku pertama berapa?
Iya, min 3. Itu suku pertama. Suku pertama itu dilambangkan dengan A. Jadi kita tulis A sama dengan min 3. Kemudian kita cari bedanya. Mencari beda bagaimana? Ya, bisa U2 dikurangi U1, U3 kurangi U2, U4 kurangi U3, dan seterusnya. Kita ambil U2 ya. U2 dikurangi U1. 2 dikurangi min 3. 2 ditambah 3, 5. Jadi bedanya sama dengan 5. Nah, kita sudah punya A sama dengan 3 dan bedanya itu sama dengan 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari suku ke N. Yaitu rumusnya tadi, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya min 3, kita ganti. Kemudian B-nya 5, kita ganti 5. Yang ditanyakan apa? Suku ke 8 dan suku ke 20. Kita cari satu persatu. Suku ke 8 berarti U8 sama dengan min 3 plus N-nya diganti 8. 8 dikurangi 1 kali 5. Jadi hasilnya 32. Oh, suku ke 8 atau U8 itu 32. Kemudian suku ke 20 berarti U20 sama dengan min 3 ditambah 20 dikurangi 1 kali 5. Hasilnya iya 92. Kita ke contoh 2. Diketahui barisan aritmetika min 2147 sampai dengan yang terakhir 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Nah, yang ditanya itu adalah banyak suku. Banyak suku itu apa? Banyak suku adalah apa? Iya, N-nya. Nah, kita tuliskan yang sudah diketahui. Apa yang sudah diketahui? Barisannya jelas. Kemudian dari barisan itu kita dapat U1 atau suku pertamanya A sama dengan min 2. Kemudian bedanya 2 kurangi U1. 1 dikurangi min 2. 1 plus 2 sama dengan 3. Jadi bedanya sama dengan 3 dan kita dapat UN-nya. Dari barisan itu UN-nya adalah 40. Nah, tadi kita sudah membahas ya rumus untuk mencari suku ke N dari barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah, kita substitusikan saja apa yang sudah diketahui. Yang pertama A, A-nya diganti min 20. Kemudian B, B-nya diganti 3 dan UN diganti 40. Sehingga kita tuliskan seperti ini. 40 sama dengan min 2 plus N-nya tetap karena kita mau mencari N ya. N dikurangi 1 kali 3. 40 sama dengan min 2 ditambah 3 kali N, 3N. 3 kali min 1, min 3. Kemudian kita tuliskan 40 sama dengan 3N min 5. 3N sama dengan 45. Nah, karena 3N itu sama dengan 45, berarti N-nya berapa? 45 dibagi 3, dapat 15. Jadi, banyaknya suku dari barisan di atas adalah 15 suku, 15 buah. Selanjutnya yaitu suku tengah atau kita lambangkan dengan UT. UT itu adalah suku tengah dari barisan aritmetika. Apa sih suku tengah itu? Nah, seperti namanya ya, tengah berarti letaknya itu pasti di tengah-tengah. Nah, misalkan Ibu punya barisan aritmetika dengan beda atau selisih 2 suku berurutan itu adalah 3. Yaitu ini
barisannya. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Nah, suku tengah dari barisan tersebut adalah berapa kira-kira? Iya ya, 11. Kenapa 11? Karena angka 11 itu berada di tengah-tengah suku yang lainnya. Nah, suku tengah itu selalu berada di tengah ya, dan membagi suku barisan tersebut sama banyak. Di kanan maupun di kiri dari suku tengah itu pasti akan sama banyak. Banyak apa ya? Banyak sukunya sama ya di kanan dan di kiri. Nah, contohnya ini. Dari barisan di atas itu di sebelah kiri suku ke berapa ini? Keempat. Itu ada 3 buah suku ya. 2, 5, 8. Kemudian di sebelahnya 11 ada berapa suku? 3 juga, yaitu 14, 17, 20. Sehingga 11 itu letaknya memang di tengah-tengah. Nah, apakah semua barisan aritmetika itu mempunyai suku tengah? Tidak. Syaratnya untuk mempunyai suku tengah dari barisan aritmetika itu jika jumlah sukunya itu ganjil. Nah, kalau jumlahnya genap gimana? Ya tidak bisa, tidak ada suku tengahnya. Contoh untuk bilangan barisan yang jumlah sukunya genap ini 2, 5, 8, 11 itu tidak mempunyai suku tengah ya, karena jumlah n-nya itu genap. Nah, nilai suku tengah itu gimana cara menentukannya? Dengan cara suku pertama atau A dan suku terakhir itu dijumlahkan, kemudian dibagi 2, atau kita bisa tulis seperti ini. UT sama dengan setengah kali A plus UN. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah, kita masuk ke deret aritmetika. Tadi kita sudah membahas tentang barisan aritmetika, sekarang kita membahas mengenai deret aritmetika. Apa sih deret itu? Nah, intinya kalau tadi kita mempunyai suku-suku dari barisan aritmetika, kalau deret itu adalah penjumlahan dari semua suku barisan tersebut. Ya, misalkan U1, U2, U3 sampai UN itu merupakan suku dari suatu barisan aritmetika. Maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah suku-suku selanjutnya sampai UN, suku ke N, itu disebut deret aritmetika. Nah, deret aritmetika adalah jumlah N suku pertama barisan aritmetika. Jadi kalau jumlah dari semua suku ini, semua suku dari barisan aritmetika itu disebut deret aritmetika. Nah, untuk lambangnya jumlah N suku pertama itu dari barisan aritmetika kita notasikan sebagai Sn. Sn itu adalah jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan. Dengan demikian, Sn itu diperoleh dari penjumlahan U1 sampai suku ke N. Nah, untuk memahami langkah-langkah dalam menentukan rumus Sn, coba perhatikan contoh berikut. Diketahui suatu barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, 14. Tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Ya, kita bisa langsung menjumlahkan secara manual. 2 ditambah 5 ditambah 8 tambah 11 tambah 14. Tapi bagaimana kalau barisan itu N-nya banyak? Nah, jumlah kelima suku 2, 5, 8, 11, 14 kita dapat tuliskan sebagai berikut. Berarti ini N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti S5 sama dengan
2 ditambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14. Kemudian yang kedua, kita tulis kembali tapi untuk penulisannya kita balik. Jadi dari UN ke U1. 14 ditambah 11 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 2. Hasilnya bagaimana? 14 tambah 2, 16. 5 tambah 11, 16. 8 tambah 8, 16. 11 tambah 5, 16. 14 tambah 2, 16. Ya, jadi ini kan S5, ini S5 ya semuanya. Ditambahkan berarti 2S5 sama dengan 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16 gitu ya. Kemudian 16-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kita tulis lagi 2S5 sama dengan 5 kali 16. Jadi S5 itu 5 kali 16 per 2. Berapa? Hasilnya 16 bagi 2, 8. 5 kali 8, 40. Jadi jumlah kelima suku barisan aritmetika itu adalah 40. Lalu gimana mencari rumus SN-nya? Nah, rumus SN-nya kita perhatikan dulu di sini. S5 ya. Dan di sini ada 5. Kemudian ini 16. 16 itu penjumlahan ini ya. 2 ditambah 14. Suku pertama ditambah ini. 2 itu suku pertama atau A ditambah dengan 14. 14 itu suku terakhir atau UN. Nah, dibagi 2. Sampai sini bisa dipahami? S5 sama dengan 5 dikali 2 itu A plus 14. 14 itu adalah UN dibagi 2. Nah, lima itu apa? 5 itu N-nya. Ini juga 5. 5 itu apa? N-nya. 2 itu apa? 2 itu adalah A. 14 UN. Nah, jadi kita tuliskan untuk mencari rumus umum jumlah N suku pertama deret aritmetika adalah SN sama dengan N dikali A plus UN dibagi 2 atau setengah N dikali A plus UN. Atau ini UN itu kan kita cari dengan rumus A plus N-1 kali B. Di sini A plus A berarti 2A. 2A plus N-1 kali B dikali setengah N. Bisa dua-duanya. Nah, SN itu jumlah N suku pertama. Kemudian A itu suku pertama, B beda, UN itu adalah suku ke N itu banyak suku. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, Ibu beri contoh. Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret aritmatika 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Kita akan mencari S100 atau jumlah 100 suku pertama.
Kita tuliskan yang diketahui apa? Ini ya, U1 atau A. A-nya 2. Bedanya berapa? 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8. Bedanya U2 dikurangi U1. 4 dikurangi 2. Bedanya 2. N sama dengan 100. Baik, kita tuliskan S100 sama dengan setengah kali N-nya 100 dikali 2A. A-nya 2, kemudian N-nya 100 kurangi 1 kali 2. Setengah kali 100, 50 ya, 50. 2 kali 2, 4. 100 kurangi 1, 99. Kali 2, 198. 50 kali 4 tambah 198, 202. Jadi berapa? 10.100. Jadi jumlah 100 suku pertama dari daerah tersebut adalah 10.100. Oke. Lagi. Contoh ketiga, hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Kita disuruh mencari jumlah semua bilangan asli kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 itu kita ketahui bahwa bedanya itu 3. Dapat dibagi dengan 3 ya. Nah, bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah 3, 6, 9, 12 sampai terakhir itu 99 ya. Karena kurang dari 100. 100 bisa ikut enggak? Ya enggak. Karena kurang dari 100. Dan 100 tidak bisa dibagi 3. Sehingga diperoleh A sama dengan 3, B-nya 6 dikurangi 3, 3. Dan UN-nya 99. Nah, kita cari N dulu ya. Dengan rumus UN. A plus N min 1 kali B. UN-nya 99, A-nya 3, N-nya kita cari, dan B-nya adalah 3. Jadi 3N sama dengan 99, N-nya 33. Nah, jumlah dari daerah tersebut kita gunakan rumus SN sama dengan setengah N kali A plus UN. N-nya tadi 33. Setengah kali 33, A-nya 3 dan UN-nya 99. Kita operasikan, hasilnya 1683. Jadi jumlah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah 1683. Nah, bagaimana anak-anak, sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham semuanya, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat PJJ.